Halo semua, apa kabar? Semoga kita dilindungi ya dari paparan COVID-19. Nah, berbicara mengenai COVID-19 ini, sekarang pemerintah telah mendatangkan vaksin Sinovac dari Cina. Nah, pertanyaannya adalah, amankah vaksin ini buat kita? Nah, sebelum kita membahas mengenai vaksin ini, ada baiknya kita mengetahui dulu sedikit apa sih atau bagaimana sih cara kerja dari vaksin. Jadi dirangkum dari laman WHO bahwa vaksin ini mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan penyakit. Namun, antigen yang ada di dalam vaksin ini sudah dikendalikan atau sudah dilemahkan, teman-teman. Jadi, sehingga pemberian vaksin ini itu tidak menyebabkan orang menderita penyakit seperti jika orang tersebut terpapar dengan antigen yang sama secara alamiah. Nah, saat vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ini merespon untuk membentuk antibodi yang dapat mengingat dan mengenali antigen tersebut atau musuh tersebut. Nah, di dalam antibodi ini sudah memiliki kemampuan mendeteksi dan melawan musuh apabila terpapar di kemudian hari. Nah, itulah sedikit informasi mengenai cara kerja vaksin. Nah, kembali ke pertanyaan yang awal, amankah vaksin ini untuk kita? Nah, perlu kita tahu aman atau tidaknya vaksin ini, kita harus mengenali siapa saja atau orang-orang apa saja yang tidak boleh menerima vaksin. Yang pertama adalah orang yang pernah terkonfirmasi COVID-19. Jadi orang yang dalam pemantauan atau biasa kita kenal dengan sebutan ODP dan juga pasien dalam pengawasan ataupun PDP. Ya, jadi ODP ataupun PDP ini itu gejalanya adalah suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada riwayat demam ataupun ISPA ya, dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Selanjutnya adalah ibu hamil dan juga ibu yang menyusui. Nah, ini adalah salah satu orang yang tidak boleh tidak boleh divaksin ya. Nah, selanjutnya adalah orang yang ketiga, yaitu orang yang mengalami gejala ISPA selama 7 hari terakhir. Nah, ISPA ini ditandai dengan hidung tersumbat atau berair batuk, sakit tenggorokan, mudah lelah, ataupun juga badan terasa sakit. Nah, itulah gejala dari ISPA ini. Nah, selanjutnya adalah orang yang dimana ada anggota keluarga serumah yang kontak dengan penderita COVID-19. Nah, orang yang selanjutnya adalah orang yang memiliki riwayat alergi berat. Alergi berat ini atau disebut dengan alergen, itu orang yang alergi dengan serbuk sari, bulu binatang, jenis makanan lainnya. Nah, selanjutnya adalah orang yang sedang mendapatkan terapi aktif kelainan darah. Nah, kelainan darah ini disebutkan seperti anemia dan juga thalassemia. Nah, ini teman-teman, orang yang menderita penyakit autoimun sistemik. Nah, ini adalah orang yang tidak boleh juga divaksin, teman-teman. Nah, adapun gejala dari autoimun ini yaitu pembengkakan gejala, adanya infeksi, kemudian demam, kerontokan rambut, inflamasi, perubahan berat badan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah orang yang menderita penyakit jantung. Ini juga tidak boleh divaksin ya, teman-teman. Dan juga orang yang menderita penyakit ginjal, orang yang menderita penyakit rematik, orang yang menderita penyakit pencernaan kronis.
Nah, ini menderita penyakit kanker, defisiensi imun, dan juga penerima produk darah atau biasa kita kenal dengan transfusi darah ya. Nah, selanjutnya adalah orang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Ini juga tidak boleh sama sekali divaksin ya. Ini juga orang yang menderita HIV, kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit paru-paru seperti asma, PPOK, dan juga tuberkulosis. Nah, itulah teman-teman orang-orang yang tidak boleh menerima vaksin sehingga kita bisa tahu bahwa aman tidaknya vaksin tersebut. Kita harus melihat dulu daftar orang-orang yang atau kita harus mengetahui daftar orang-orang yang tidak boleh divaksin. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman semua sudah siap divaksin? Jangan lupa untuk subscribe channel ini.